Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini ya untuk belajar matematika ya. Kali ini kita Zoom meetingnya untuk belajar matematika. Mari kita awali terlebih dahulu belajar kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak semuanya, sebelum memulai belajar matematika pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa tugas kita yang di classroom ya. Bapak tunjukkan dulu jadi di classroom itu dengan hanya mengklik nama kalian ya, itu Bapak bisa langsung melihat tugas-tugas yang kalian kumpulkan atau tugas-tugas yang kalian belum kumpulkan. Nah, terlihat ya yang ada di laptop Bapak ya. Nah, contohnya ini. Contohnya ini muncul nama-nama kalian yang di sini di classroom ini. Ketika Bapak klik salah satu saja, contoh di sini Bapak klik ARB, Abu Rizal ya, Abu Rizal Basa, maka di sini akan langsung muncul ya tugas-tugas yang dikumpulkan oleh Abu. Ya, nih Bapak klik, nah ini. Oh, di sini Abu sudah mengerjakan yang ini. Terus yang akidah akhlak dia belum mengerjakan, masih ditugaskan. Terus untuk absen hari ini dia juga belum mengerjakan. Jadi yang seperti ini, kenapa Bapak bisa mengirimkan langsung ketika klik nama kalian, bisa langsung muncul tugas-tugas kalian yang sudah diselesaikan ataupun yang belum diselesaikan. Jadi ini tugas-tugas kalian langsung terekap otomatis, nilai-nilainya pun langsung muncul di sini. Ya. Nah, jadi sebisa mungkin kalian kirimkan tugas-tugasnya lewat classroom. Kalau memang ada tugas yang kalian susah untuk mengirimkannya, ya, kalian susah, oh Pak ini video terlalu besar untuk dikirimkannya, silahkan kalian hubungi Bapak di WA. Kalian kirimkan melalui WA, tapi tetap di classroom itu klik serahkan, lalu diketik tulisannya, diserahkan melalui WA. Terus tambahan lagi, khusus bagi perempuan ini ya, khusus bagi perempuan. Yang laki-laki nggak boleh ini ya. Khusus bagi perempuan yang sedang halangan. Yang sedang halangan, tidak bisa sholat, tidak boleh sholat, tidak bisa mengaji, absennya tetap diklik serahkan. Lalu ditulis di bagian komentar sedang berhalangan. Ya. Hanya untuk perempuan ya. Nah, azam nggak boleh ditulis sedang berhalangan kayak gitu, nggak boleh azam. Terus Fahri juga nggak boleh nulis kayak gitu. Ya. Nanti akan Bapak lihat untuk keaktifan kalian di classroom. Nah, nilai-nilai yang Bapak gunakan adalah nilai kalian keaktifannya di classroom itu. Ya. Insya Allah semuanya sudah ada di classroom. Kalau kemarin masih ada yang terus untuk classroom ini, bagi kalian yang memakai nama orang tua, ya akunnya memakai nama orang tua, itu tidak apa-apa, tetap saja pakai nama orang tua situ. Ya, contohnya ini,
Ini ada namanya Ari Nano ini ya. Nah, di sini ini bukan pakai akun anaknya, tapi pakai akun orang tua. Nah, jangan lupa untuk menuliskan komentarnya ya. Nah, di sini dituliskan Ahmad Alvan Zaki. Nah, jadi di kolom komentar di bawah setelah kalian menyerahkan tugas itu tulis nama kalian. Nah, itu untuk classroom-nya ya. Semoga keadaannya segera lebih baik. Nanti kalau keadaannya membaik, kita akan mencoba belajar dengan cara lain. Ya. Bisa jadi belajar ke sekolah atau bisa jadi belajar berkelompok-berkelompok. Nanti akan Bapak informasikan lagi. Nah, oke, untuk belajar kita pada pagi hari ini. Materinya tentang bilangan bulat. Persiapkan dulu alat tulisnya. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Untuk pertemuan yang akan datang hari Selasa depan, karena hari Selasa depan itu tanggal merah, mungkin nanti kita ganti di hari yang lain. Kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Kalau kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terlebih dahulu. Ya. Kita akan menggunakan pendekatan model garis bilangan. Nah, yang kita gunakan pada kali ini adalah menggunakan garis bilangan ini. Ya. Penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Nah, biasanya seperti ini ya. Kalau garis bilangan, nanti bilangan bulat, kalau positif itu artinya maju. Nanti Bapak lihatkan di sini dulu aja. Ini langsung contohnya saja. Ada 2 ditambah 3. Nah, kalau seperti ini kalian sudah pasti tahu. Ya. Ini kelas 1 SD ya, 2 ditambah 3. Hasilnya 5 ya. 2 tambah 3 hasilnya 5. Tapi kalau menggunakan garis bilangan, ya, menggunakan garis bilangan itu seperti ini. Startnya di 0 ya. 2 berarti maju. Ya, 2 maju 2 ya. Maju 2 langkah. Ditambah berarti terus. Ya, ditambah itu berarti terus. Ditambah positif, maju terus, ditambah 3. Sama dengan 5. Ya, kayak gini. Nah, sekarang 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang kalau persoalannya seperti ini. 2 ditambah negatif 3. Nah, ini yang baru ya. Positif itu ke sebelah kanan. Maju, positif maju kan. Maju 2 langkah. Ditambah negatif. Ingat, kalau negatif itu mundur. Ya. Negatif itu mundur, berarti dia mundur 3 langkah. Sehingga hasilnya negatif 1. Nah, ini Bapak lihatkan yang di sini tadi. Nah, di sini yang Bapak katakan tadi, kalau positif maju, ya, ini kalau positif maju, kalau negatif mundur.
Ya. Kalau 0, ya diam di tempat ya. 2 ditambah 0 ya sama dengan 0, ya sama dengan 2, maaf. Ya. Tetap 2. Nah, kalau ini ya. Jadi sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu kayak gini. 2 ditambah 3. 2 itu positif, berarti maju kan. Ditambah 3. 3-nya positif kan, berarti maju lagi. Ini tadi. Makanya semuanya tadi maju sama dengan 5. Lalu 2 ditambah negatif 3. 2-nya ini tadi positif, maju. Ditambah negatif 3. Negatif 3 artinya mundur. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, silahkan nanti bagian ini akan Bapak share di grup. Ya, nulisnya nanti saja. Nanti Bapak share di grup untuk slide ini. Bisa kalian tulis nanti ya. Nah, Bapak akan lanjutkan lagi. Bapak lanjutkan lagi di Nah, sekarang ini. Negatif 2. Nah, negatif ingat tadi. Negatif maju atau mundur? Mundur ya. Nah, negatif mundur. Nah, mobilnya tetap arah ke sana. Mobil itu menghadapnya tetap awal mulanya di arah positif. Ke arah positif awal mulanya ya. Negatif berarti dia mundur. Nah, maksudnya mundur 2 langkah. Ditambah positif ya. Berarti maju ya. Maju 3 langkah. Sehingga hasilnya negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Atau bahasa lainnya kita mengatakan negatif 2 ini adalah hutang 2. Ya. Kalian punya hutang 2.000, lalu dibayar 3.000. Sehingga uang kalian menjadi 1.000. Ya. Kayak gitu. Jadi uang kalian 1.000. Jadi kalian punya utang 2.000, terus dibayar 3.000 sehingga uang kalian menjadi 1.000. Ya. Nah, tuh. Tambah lagi. Nah, sekarang kalau seperti ini, ada 2 kali negatif. Negatif 2, artinya mundur ya. Negatif itu mundur. Mundur 2 langkah. Ditambah negatif 3. Berarti negatif, mundur lagi 3 langkah. Nah, seperti ini. Ya, sehingga hasilnya negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Ya. Sekarang ada yang baru lagi. 2 dikurang 3. Nah, ayo, 2. Angka 2 terlebih dahulu. 2 itu positif ya. 2 itu positif, berarti maju. Maju 2 langkah. Nah, sekarang kalau tadi kan ditambah terus. Kalau yang tadi. Sekarang dikurang. Kalau dikurang itu dia berbalik arah. Ya. Berbalik arah. Mobilnya jadi berbalik arah. Nah, dikurang 3. Berbalik arah. Kurang 3 sehingga 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Atau bahasa lainnya ya, kalian punya uang 2.000 ya. Kalian punya uang 2.000. Lalu belanja habis 3.000. Berarti kalian mempunyai hutang 1.000. Kayak gitu ya. Nah, ini seperti hanya yang tadi ini ya. Kalau operasinya penjumlahan itu maju terus. Ya. Kalau pengurangan dia berbalik arah. Nah, yang tadi itu karena dia berpengurangan, 2 dikurang 3. Dikurang 3 berarti berbalik arah dulu baru 3 langkah. Seperti itu. Ya. Ini lanjut lagi kita ke halaman 8. Itu apa berarti ini nih? Sekarang ini 2 dikurang negatif 3.
2 terlebih dahulu, maju 2 langkah. Ya. Ingat, dikurang berarti berbalik arah. Berbalik arahnya kemana? Negatif 3. Ingat, negatif itu mundur. Ya. Negatif itu mundur. Dia sudah berbalik arah, tapi dia jalannya mundur. Sehingga menjadi 5. Ya. Kita gunakan seperti ini. Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan bulat. Nah itu tadi untuk sedikit penjelasannya. Bapak akan memperlihatkan lagi kalau ini, coba Bapak lihatkan di papan tulis ya. Foto Bapak. Cuman, coba pilih. Gelap ya. Nama benar bapaknya ini. Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Enggak. Enggak. Enggak ada, Kak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kalau gitu Bapak lanjutkan ya. 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 Tadi kalian sudah melihat yang untuk garis bilangan ya. Kalau kita pakai angka yang sama tadi, 2 ditambah 3. Terlihat nggak? Terlihat. Kamu. Kurang seperti ya. 2 ditambah 3 sama dengan, nah, ini yang pertama. Lalu 2 ditambah negatif 3. Yang apa? Berapa tadi? 2 ditambah negatif 3. 1. 2 ditambah negatif berapa? 1. 1. Dua. Negatif 1. Kalian punya Negatif 1, Pak. punya uang Negatif 1. Lihat. lalu negatif 2 ditambah 3. Bahasa lainnya, kalian punya utang 2.000. Ya. Lalu dibayar 3.000. Sehingga sisanya adalah Negatif 1. 1. Ya, Negatif 1, ya, 1. 1 ya. Ya. Punya utang 2.000 dibayar 3.000. Lalu negatif 2 ditambah negatif 3. Negatif 5. Kalian punya utang 2.000. Kalian punya utang 2.000. Lalu hutang lagi 3.000. Ya, sehingga utangnya semakin banyak. Negatif 5. Negatif 5. Sekarang kalau seperti ini, 2 dikurang 3. Negatif 1. Negatif 1. Oke, Negatif 1. 1. Sekarang kalau negatif 2 kurang 3. Nah, ini yang belum ada tadi. Ya. Kalian punya hutang 2.000. Terus hutang 3.000. Jadinya 1. 1. Bapak ulangi lagi. Kalian punya hutang 2.000. Ya. Terus hutang 3.000. Jadinya hutang kalian berapa? 5.
Ya. Nah, Negatif 5. dari yang kalian lihat nih, ada nggak yang sama? Ada, Pak. Ada. Ada. Ini Bapak kasih nomor ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ada nggak yang sama? Ada. Nomor pasien berapa? Nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 Sama nomor 3. Sama kan? Ya. Hasilnya beda. Jawab. Nggak ada. 2 sama 2 dan 5. Ya, 2 sama 5. 2 dan 5. 2 sama 5. Berarti dengan di sini Bapak bisa tuliskan kayak gini. 2 ditambah negatif 3 ya, itu sama saja dengan 2 dikurang 3. Ya, 2 ditambah negatif 3 itu hasilnya sama dengan 2 ditambah 3. Ya. Ya. Oke, ini yang pertama. Terus ada lagi yang sama? Adakah lagi yang sama? Ada nggak? Masih ada 4 sama 6. 4 sama 6. 4 dan 6. Negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 2 dikurang 3. Sama saja. Nah, di sini ada sesuatu yang lain, artinya kayak gini ya. Ini ada 2 tanda bertemu. Ya. Ini ada 2 tanda bertemu, positif dan negatif. Ya. Positif dan negatif itu bertemu jadi negatif. Ya. Ada 2 tanda. Ini ada 2 tanda ketemu jadi negatif. Ini juga sama. Positif dan negatif ada 2 tanda ketemu jadi enggak. Nah, ini yang tidak ada di penjelasan tadi. Jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ya, di sini ada positif, ada negatif. Ya. Kalau dulu kalian cuma pengurangan, penjumlahan bilangan, tidak pakai positif dan negatif, atau sekali untuk beberapa pertemuan depan ini ada yang pakai positif, ada yang pakai negatif. Ya. Negatif itu artinya apa? Negatif itu adalah bilangan sebelum 0. Ya. Positif itu adalah bilangan setelah. Ini partisipan yang ikut ya, Dek. Bilangan sebelum 0. Kayak di kulkas itu nggak ada. Kelas. Temperaturnya negatif 1, temperaturnya negatif 3. Ya. Negatif itu adalah sebelum 0. Positif itu adalah setelah 0. Nah, itu. Nah, kembali lagi ke sini ya. Itu tadi untuk penjelasannya mengenai bilangan bulat. Ya, nanti untuk tugasnya ya akan tersedia di classroom. Ya. Terus materinya nanti kalian catat juga. Nanti Bapak akan lampirkan di classroom untuk tugasnya. Ya. Oke, cukup itu dari Bapak untuk hari ini. Sampai ketemu lagi untuk Zoom meeting selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.